Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional 1. Perkenalkan, saya Iwan Amelia Moralifta dengan NIM 55532300015 dari kelas 4A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis ekonomi regional dengan fokus wilayah studi pada Kota Palu dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2023. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan 3 bagian utama. Pertama, uraian teori singkat yang mencakup konsep wilayah, teori lokasi, dan teori pusat pertumbuhan dalam ekonomi regional. Kedua, analisis empiris mengenai kondisi wilayah Kota Palu termasuk data PDRB dari 2010 sampai 2023, perhitungan location quotient atau LQ, dan analisis shift share. Ketiga, interpretasi hasil analisis untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan pembangunan ekonomi diikuti dengan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Terakhir, saya akan menjelaskan kontribusi saya terhadap proyek work kelompok, yaitu dalam pencarian referensi jurnal dan penyusunan laporan. Ekonomi regional mempelajari distribusi kegiatan ekonomi di berbagai wilayah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3 konsep utama yang mendasari analisis ini adalah: pertama, konsep wilayah yang mengidentifikasikan pengaruh faktor spasial seperti infrastruktur dan sumber daya alam terhadap distribusi kegiatan ekonomi. Kedua, teori lokasi yang menjelaskan penempatan sektor-sektor ekonomi berdasarkan faktor-faktor seperti efisiensi distribusi, kedekatan dengan pasar, serta ketersediaan bahan baku atau sumber daya alam. Ketiga, teori pusat pertumbuhan yang menyoroti peran Kota Palu sebagai pusat ekonomi yang dapat mendorong perkembangan wilayah sekitarnya melalui sektor-sektor basis seperti pertambangan dan industri pengolahan. Ketiga teori ini memberikan dasar untuk memahami dinamika dan potensi pertumbuhan ekonomi Kota Palu dari tahun 2010 hingga 2023, serta arah pengembangan yang perlu difokuskan untuk meningkatkan daya saing wilayah. Berikut ini adalah data PDRB Kota Palu dari tahun 2010 hingga 2023. PDRB Kota Palu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan angka PDRB yang tercatat sebesar 8,699 juta rupiah pada tahun 2010 hingga dan meningkatnya menjadi 17,941 juta rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode 13 tahun, PDRB Kota Palu hampir 2 kali lipat lebih tinggi, yang menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif selama periode tersebut. Selanjutnya, pada perhitungan pertumbuhan ekonomi Kota Palu 2011 sampai 2013 menunjukkan pergeseran sektor unggulan. Pada 2011 sampai 2015, sektor konstruksi dominan. Pada tahun 2016 sampai 2017, sektor jasa keuangan dan transportasi mulai berkembang. Sektor konstruksi kembali tumbuh pesat pada 2018 sampai 2019, terutama pasca bencana. Pada tahun 2020, sektor informasi dan komunikasi berkembang pesat akibat masa pandemi. Sektor perdagangan menjadi sektor unggulan pada tahun 2021 dan 2023. Namun pada 2022 tidak ada sektor yang tumbuh, menandakan stagnasi ekonomi secara keseluruhan. Terjadi pergeseran dari sektor konstruksi ke sektor jasa dan perdagangan. Berikutnya, analisis location quotient atau LQ digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan relatif sektor-sektor ekonomi di suatu daerah. Jika nilai LQ lebih dari 1, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis atau unggulan. Sebaliknya, jika nilai LQ-nya kurang dari 1, menunjukkan bahwa sektor tersebut termasuk sektor non-basis. Berdasarkan analisis LQ di Kota Palu, sektor yang tergolong basis meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Ketiga sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah karena menunjukkan keunggulan dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, sebagian besar sektor jasa di Kota Palu termasuk sektor non-basis yang menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap perekonomian lokal masih tergolong rendah. Selanjutnya, analisis shifter digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi di Kota Palu dengan mengkelompokkan sektor-sektor ke dalam 4 kuadran. Berdasarkan hasil analisis, maka didapat pada kuadran 1 ini tumbuh dan kompetitif. Tidak ada sektor yang masuk ke dalam kuadran ini, menunjukkan bahwa Kota Palu belum memiliki sektor yang unggul baik dalam pertumbuhan maupun daya saing. Selanjutnya, kuadran 2, kompetitif tapi menurun. Beberapa sektor jasa seperti perdagangan besar dan eceran reservasi mobil dan sepeda motor, akomodasi dan makan minum, real estate, administrasi pemerintahan, pendidikan, serta kesehatan dan kegiatan sosial. Pada kuadran 3, menurun dan tidak kompetitif. Mayoritas sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, pengadaan listrik dan gas, pengelolaan air dan limbah, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi
dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa perusahaan, serta jasa lainnya. Dan yang terakhir ada kuadran 4, yakni tumbuh tapi tidak unggul, sektor pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Hasil ini menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan daya saing, khususnya pada sektor basis seperti pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa analisis PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif di Kota Palu dari tahun 2010 hingga 2023, meskipun terjadi pergeseran sektor unggulan dari konstruksi ke sektor jasa dan perdagangan berdasarkan analisis LQ. Sektor basis seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan memiliki keunggulan yang kompetitif yang perlu dijaga, namun analisis shifter ini menunjukkan bahwa belum ada sektor yang tumbuh dan kompetitif secara bersamaan, mengindikasikan perlunya peningkatan daya saing. Oleh karena itu, beberapa kebijakan perlu diterapkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kota Palu. Berikutnya adalah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis PDRB, LQ, dan shifter. Kota Palu dari tahun 2010 hingga 2023. Pertama, pemerintah perlu mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor basis seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan, agar sektor-sektor ini tidak hanya unggul secara potensi, tetapi juga mampu tumbuh dan bersaing. Kedua, pengembangan sektor jasa, terutama informasi dan komunikasi, perlu didorong melalui pelatihan, digitalisasi, dan dukungan UMKM. Ketiga, pemulihan ekonomi pasca bencana dan pandemi harus fokus pada pembangunan infrastruktur tahan bencana serta pemberdayaan ekonomi lokal. Keempat, sektor yang menurun dan tidak kompetitif perlu ditingkatkan daya saingnya melalui pelatihan tenaga kerja, insentif investasi, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan rekomendasi kebijakan ini diharapkan Kota Palu dapat memperbaiki daya saing sektoral, meningkatkan kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian, dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Dalam proyek work kelompok, kontribusi saya fokus pada pencarian referensi jurnal yang relevan dengan mengenai teori kutub pertumbuhan, efek penyebaran, dan efek backwash pada kawasan metropolitan Yogyakarta, yaitu Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Saya mencari jurnal yang membahas konsep-konsep tersebut untuk mendalami bagaimana teori-teori tersebut diterapkan di kawasan tersebut, serta dampak dari fenomena tersebut. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam penyusunan laporan dengan mengorganisir informasi yang diperoleh dari referensi jurnal tersebut sehingga laporan yang disusun menjadi lebih terstruktur dengan baik. Yang presentasi yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.